Selamat siang. Siang, Bu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial ya. Sebelum kita belajar, seorang pimpin doa dulu. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, Bu. Berdoa selesai. Sebelum kita belajar, Ibu akan absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Atas nama siapa? Raflan sama Angga, Ibu. Raflan dengan Angga, Ibu. Angga. Kenapa ini tidak hadir? Latihan paski, Bu. Latihan paski. Oke, baik. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik, alhamdulillah ya. Jadi kalau baik berarti nanti proses belajar hari ini akan semangat ya? Pasti akan selalu semangat. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang pengenalan dan karakteristik kecerdasan artifisial ya. Atau biasanya AI. Kelihatan slide-nya ya. Kemudian kita akan belajar tentang bagaimana apa itu kecerdasan artifisial dengan karakternya itu bagaimana ya. Pasti semua masih asing karena ini pelajaran atau pelajaran pilihan yang baru tahun ini baru akan dimulai. Dan di sekolah kita ini sudah mulai dengan salah satu mata pelajaran pilihan yaitu KKA ya. Jadi hari ini kita akan capai tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial. Jadi setelah belajar ini kalian harus bisa menjelaskan apa itu pengertian kecerdasan artifisial ya. Kemudian yang berikutnya, siswa mampu menjelaskan karakteristik. Karakteristik itu seperti apa? Kata lain dari karakter apa? Ciri-ciri ya. Ya, ciri-ciri. Ciri-ciri dari KA itu yang bagaimana? Ya. Kemudian yang berikutnya, kalian harus mampu menuliskan contoh penerapan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian yang berikutnya adalah siswa mampu menuliskan salah satu dampak positif dan negatif dari kecerdasan artifisial. Jadi ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Jadi setelah belajar ini nanti kalian harus bisa tahu, oh dampak positifnya ini, dampak negatifnya ini ya. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut. Kita masuk pada pengertian. Jadi K itu adalah kemampuan mesin meniru kecerdasan manusia. Jadi kecerdasan artifisial itu dia bisa mencari atau memberi jawaban apa yang kamu tanyakan. Salah satunya contohnya siapa yang sudah pernah menggunakan ChatGPT? Ada di sini yang sudah pernah menggunakan? Ada, Ibu. Nah itu, apa yang kamu tanya pasti dia kasih jawabannya ya. Itu salah satu contoh dari kecerdasan artifisial. Dia memiliki kemampuan seperti mesin meniru kecerdasan manusia. Kemudian dapat belajar memahami bahasa, mengenali pola, dan mengambil keputusan. Jadi secara lengkapnya, kecerdasan artifisial itu adalah cabang ilmu komputer yang membuat mesin atau sistem dapat melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Jadi cabang ilmu komputer yang sudah bisa sama seperti manusia, bisa berpikir, bisa memberi jawaban-jawaban yang dibutuhkan oleh manusia atau mempercepat pekerjaan manusia ya. Seperti belajar memahami bahasa, mengenali pola dan membuat keputusan. Contoh, chatbot, mobil otonom, sistem rekomendasi di YouTube. Karakteristik atau ciri-ciri dari kecerdasan artifisial, yang pertama, learning ya,
atau belajar. Belajar dari data atau Google Translate. Ada yang sudah, contohnya Google Translate, ada yang sudah pernah menggunakan Google Translate? Pernah ya, itu memudahkan atau memudahkan pekerjaanmu atau tidak? Tugas-tugasmu? Memudahkan. Yang kedua yaitu penalaran, membuat keputusan logis, contohnya diagnosis medis. Ini di bidang kesehatan ya. Biasanya ini contohnya ronseng. Ada yang sudah pernah di ronseng di sini? Nah itu, Sri berarti sudah pernah, itu salah satu dari karakter dari kecerdasan artifisial ya. Bisanya dalam tubuh bisa dilihat dengan hasil ronseng. Yang ketiga adalah problem solving atau pemecahan masalah. Menyelesaikan masalah kompleks, contoh GPS, cari rute tercepat. Yang terakhir adalah kemampuan beradaptasi. Menyesuaikan perilaku sesuai kondisi, contoh rekomendasi belanja online. Kemudian yang berikutnya penerapan KA dalam kehidupan sehari-hari. Asisten yang pertama handphone ya. Selain itu Google Assistant ya yang tadi ya. Kemudian yang kedua transportasi atau untuk transportasinya itu mobil otonom atau navigasi ya. Nanti sebentar Ibu kasih lihat yang bagaimana itu mobil otonom. Sebentar ada videonya. Kesehatan diagnosis dari ronseng yang tadi ya. Ronseng itu contoh dari KA untuk kesehatan penerapannya ya. Kemudian pendidikan platform belajar adaptif. Ini kalau pendidikan banyak. Yang Canva misalnya, siapa yang sudah pernah menggunakan Canva? Ya, Canva juga membantu kalian untuk siswa-siswa belajar di situ. Banyak yang bisa kita pelajari di Canva. Dampak kecerdasan artifisial yang pertama untuk dampak positif, dia pekerjaan lebih cepat, ya. Kemudian mengurangi kesalahan, dampak positifnya. Yang berikutnya membuka lapangan kerja baru. Kemudian negatifnya menggantikan pekerjaan manusia, ya. Itu salah satu dampak negatifnya. Isu privasi, kemudian potensi penyalahgunaan. Kemudian yang terakhir penutup, ini AI atau KA adalah teknologi penting untuk masa depan. Jadi ke depannya kita pasti sudah sering menggunakan ini, kecerdasan artifisial. Harus digunakan secara etis ya, terutama kita sebagai siswa. Siswa perlu memahami peluang dan resikonya. Harus dipahami peluangnya bagaimana untuk ke depan dan risikonya apa saja kalau saya menggunakan dengan yang tidak baik ya. Ya, jadi selesai. Ibu akan tunjukkan contoh dari mobil otonom ya. Perhatikan anak itu masuk dengan membuka pintu dengan pola ya. Ya. Dan perhatikan di dalam mobil itu apakah ada orang? Tidak ada ya. Itu coba lihat. Ya. Bisa dilihat? Ada sopirnya? Tidak ada sopirnya. Jadi ini salah satu penerapan dari kecerdasan artifisial. Ini adanya di Cina. Jadi itu salah satu penerapan dari kecerdasan artifisial. Jadi dengan slide yang tadi Ibu kasih, kemudian ada contoh video penerapannya. Ibu akan bagi ke dalam kelompok untuk mengerjakan lembar kerja ini ya. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya dulu. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan dikerjakan lembar kerja yang Ibu sudah bagikan. Kamu nomor 2, minimal 2 karakter. Tadi ada beberapa 4 karakter ya. Itu mobil tadi dia pakai karakter apa saja?
Tadi ada 4 karakter, ya. Diskusi jangan berdasarkan dengan itu karakter juga. Iya, misalnya dia masuk belajar atau pemecahan masalah, itu saja ditulis. Satu. Kemudian kamu yang nomor kelebihan penggunaan KA direkrut. Ini kan ada contoh kasus ya. Nah, kelebihannya itu kalau misalnya ini perusahaan menggunakan KA untuk apa? Memfilter lamaran pekerjaan secara otomatis. Jadi orang di sebuah perusahaan melamar kerja kan pasti banyak orang toh. Nah, dia ini menggunakan KA atau kecerdasan artifisial untuk memfilter supaya yang ini diambil, yang ini tidak, yang ini masuk sesuai karakter yang dia butuhkan atau sesuai kebutuhan perusahaan itu. Jadi ini kelebihan penggunaan KA itu di rekrutmen itu apa menurut kamu? Oke, ya. Ya, Ibu kasih 2 menit boleh. Itu karakter yang pertama, belajar. Kedua, membuat keputusan logis. Masuk tidak? Ketiga, pemecahan masalah. Masuk tidak? Kemampuan beradaptasi. Sudah kelompok 1? Sudah ya? Nama kelompoknya jangan dilupa ditulis. Sudah? Sudah, Ibu. Kalau sudah, silakan di kelompok 1 mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Ya, silakan. 1 orang berdiri. Selamat siang. Ya. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan soalnya. Ya. 1. Nama teknologi AI atau KA yang ditampilkan. Jawabannya mobil otonom. Jadi yang pertanyaannya di video tersebut bagaimana pertanyaannya? Nama teknologi yang digunakan pada video tersebut adalah apa? Jadi namanya adalah mobil otonom. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 beri aplaus. Kelompok 2 silakan. Siang. Ya, siang. Ya, kelompok 2 akan menjelaskan jawaban. Soal minimal 2 karakteristik AI atau KA yang jawaban pemecahan masalah penggunaan GPS secara berkelanjutan. Ya. Yang kedua, kemampuan beradaptasi. Ya. Jadi yang karakter yang ada pada video tersebut yang pertama adalah pemecahan masalah dan kemampuan beradaptasi. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Kemudian yang kelompok 3 silakan. Belum, yang kelompok 4 saja, silakan. Baik, Ya. atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat siang. Siang. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami soal kelebihan penggunaan KA di rekrutmen. Jawaban, mempermudah pekerjaan manusia. Ya, mempermudah pekerjaan manusia. Ya, beri aplaus dulu. Kelompok 4. Ya, kelompok 3 silakan. Waalaikumsalam. Penerapan AI di kehidupan sehari-hari menjadikan platform belajar adaptif, bidang transportasi, mobil otonom, navigasi. Oke, jadi untuk yang kedua tadi apa? Mobil otonom dengan navigasi. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok. Jadi berdasarkan hasil dari diskusi kelompok semuanya sudah sangat bagus ya. Kemudian untuk kedepannya lebih banyak belajar lagi agar pengetahuan kalian tentang kecerdasan artifisial lebih bagus ya. Supaya kalian bisa menggunakannya untuk tugas dan pekerjaan-pekerjaan lain untuk yang bersangkutan dengan
tugas di sekolah ya. Ya, jadi kita lanjut. Setelah semua sudah selesai untuk kelompok-kelompoknya, kita masuk pada kesimpulan ya. Jadi yang kita harus capai hari ini adalah ada 4 ya. Ya, pertama siswa kalian harus mampu menjelaskan apa itu kecerdasan artifisial. Kemudian yang kedua menjelaskan karakternya. Kemudian yang ketiga menuliskan contoh penerapan dalam kehidupan ya. Kemudian yang terakhir adalah kalian harus bisa menuliskan atau mengetahui dampak positif dan negatif satu-satu saja harus diketahui ya. Jadi yang pertama Ibu akan tanyakan kepada setiap kelompok yang bisa menyimpulkan untuk tujuan yang pertama kelompok siapa, boleh angkat tangan dan berdiri. Ya, silakan kelompok 4 berdiri. Untuk pengertian kecerdasan artifisial adalah Secara lengkap, kecerdasan artifisial adalah cabang ilmu komputer yang membuat mesin atau sistem dapat melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Oke, ya beri aplaus untuk kelompok 4. Kemudian yang siapa kelompok yang bisa menjawab untuk tujuan yang kedua? Angkat tangan. Oke, silakan. Karakteristik Ya. artifisial. Ya. 1. Belajar. Ya. 2. Penularan. Yang kedua, Yang ketiga? pemecahan masalah. Ya, pembacaan masalah. Yang keempat? Kemampuan beradaptasi. Beri aplaus dulu. Kelompok 1. Kemudian tujuan yang berikutnya, yang ketiga, silakan. Tuliskan contoh. Kalian harus bisa menuliskan contoh penerapan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan contohnya 1 saja atau 2. Tadi sudah ditampilkan. Ya, silakan kelompok 3. Contoh penerapan. Ya, silakan. Penerapan AI di kehidupan. Yang pertama, Bidang pendidikan, platform belajar, platform belajar ya. Yang kedua adalah bidang transportasi, iya mobil otonom, dan navigasi. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Kemudian yang terakhir ya. Apa dampak positif dan negatif dari kecerdasan artifisial? Silahkan. Ya. dampak positif yaitu pekerjaan lebih cepat. Iya, pekerjaan lebih cepat. Kemudian Dampak negatif menggantikan pekerjaan manusia. iya, menggantikan pekerjaan manusia. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2 ya. Jadi semuanya sudah bisa mencapai atau mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, pengertian sudah, karakter sudah ya. Kemudian contoh untuk penerapan dalam kehidupan sudah, dan dampak positif dan negatif sudah diketahui ya. Jadi itu harus diingat karena nanti kalau ujian akhir pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kalian sudah tidak bingung lagi ya. Jadi silakan kembali ke tempat duduk seperti awal tadi. Jadi untuk hari ini pembelajaran kita sudah selesai ya. Jadi sebelum kita akhiri, silakan satu orang pimpin doa dulu. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi untuk hari ini
materi kita sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Selamat siang. Siap, Ibu.